Baradae tidak bisa dipidanakan, saksi ahli untuk meringankan Ferdi Sambo dan Putri beri penjelasan. Orang yang disuruh melakukan itu tidak bisa dipidana. Orang yang disuruh melakukan itu adalah orang yang on to rekening spatbar. Orang yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dia hanya semata-mata berkedudukan sebagai instrumen atau alat dari pelaku intelektual. Dan orang yang disuruh melakukan itu tidak bisa dipidana. Sedangkan yang dipidana adalah orang yang menyuruh melakukan. Saya yang berbeda dengan yang lain itu adalah alasan menghapus. Di KUHP itu jelas ya, alasan menghapus itu jelas. Priman mandat deistre pelis definitur. Orang yang memerintahkan dia yang bertanggung jawab. Yang diperintahkan hanyalah alat, tidak penanggung. Bahkan asli saya katakan lagi dengan Reza berkali-kali kan, idamun dat kui ebet dar isperu nulakul paes lundare reneseit ya. Yang diperintahkan dia harus bertanggung jawab dan tidak dapat dipidana terhadap yang diperintahkan. Itu azasnya. Kalau saya bahasa hukumnya jelas ya, pasal 5 tidak dapat dipidana orang yang diperintahkan melaksanakan perintah jabatan. Dan tadi perintah jabatan itu jelas. Hakim harus berani mengambil kesimpulan atau jaksa harus berani kesimpulan, tuntutannya bebaskan Eliezer. Kalau dia dianggap tidak punya pemahaman dan tidak punya kehendak sama sekali, maka not criminally responsible, tidak bertanggung jawab secara pidana, tidak bersalah. Tidak ada kata lain. Jadi sekarang betul-betul ahli, memang ahlinya. Ya seorang ahli memang berpendapat sesuai ya keahliannya, bukan ahli berpendapat sesuai pendapatannya. Jadi memang keahlian. Pakar hukum pidana dari Universitas Andalas sekaligus saksi ahli yang meringankan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati Elwi Daniel justru menyebut orang yang menjadi alat untuk melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum atau dipidanakan. Hal ini disampaikannya dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pada Selasa 27 Desember di PN Jaksel. Awalnya anggota tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati meminta LW menjelaskan perbedaan antara orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana atau downplagger dengan orang yang menggerakkan agar melakukan dan menganjurkan sesuatu untuk melakukan tindak pidana atau with looking. LW pun menjawab bahwa ada perbedaan signifikan antara definisi downplagger serta with looking, yaitu terkait pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Untuk downplagger, Elwin mengatakan orang yang disuruh oleh aktor intelektual tidak bisa diminta untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dia hanya semata-mata berkedudukan sebagai instrumen atau alat dari pelaku intelektual, dan orang yang disuruh melakukan itu tidak bisa dipidana. Sedangkan yang dipidana adalah orang yang menyuruh melakukan, kata Elwin dikutip dari YouTube Kompas TV. Sementara definisi with looking, kata Elwi, kedua orang yang menyuruh atau melakukan tindak pidana bisa dipidanakan. Dalam with looking, dua-duanya bisa dihukum atau dipidana baik orang yang menggerakkan ataupun yang digerakkan, jelas Elwi. Seperti diketahui pada persidangan hari ini Selasa 27 Desember, ahli hukum pidana dari Universitas Andalas Elwi Dani dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan dihadirkan oleh tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Salah satu hal yang ditanyakan kepada Elwi adalah terkait penting tidaknya motif pembunuhan yang perlu diungkit terkait perkara kasus pembunuhan Brigadir J. Hal ini ditanyakan oleh pengacara Ferdi Sambo Rasamala Aritonang. Apakah motif menjadi bagian penting untuk dibuktikan dalam keadaan tenang? Menanggapi pertanyaan Rasamala, Elwi menjawab bahwa fungsi diungkapkannya motif dalam suatu perkara adalah untuk mengetahui alasan melakukan tindakan kejahatan. Menurut pendapat saya, motif itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk diungkap, karena motif itu akan melahirkan kehendak, untuk kemudian kehendak itu yang akan melahirkan kesengajaan, jawab Elwi. Kendati demikian, Elwi menjelaskan bahwa motif bukan bagian inti dari tindak kejahatan. Hal tersebut lantaran tindak kejahatan yang disorot dalam sebuah persidangan adalah apakah adanya unsur kesengajaan dan kesalahan yang melanggar pidana. Akan tetapi kesengajaan itu bukan suatu hal yang ada begitu saja, bukan sesuatu yang turun dari langit, akan tetapi ada peristiwa yang melatar belakangi perbuatan dengan sengaja. Oleh karena itu, karena pentingnya untuk mengungkapkan itu, saya kira dalam konteks pembuktian unsur kesengajaan, motif itu menjadi penting dan relevan paparnya. Sebagai informasi, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati didakwa pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP Jungko, pasal 55 ayat 1 ke 1 Jungko, pasal 56 ke 1 KUHP. Selain keduanya, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf juga didakwa serta dijerat dengan pasal yang sama.
Mereka terancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Khusus untuk Verdi Sambo, ia juga didakwa kasus obstruction of justice terkait proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia didakwa dengan pasal 49 Junko pasal 33, subsider pasal 33, subsider pasal 48 ayat 1 Junko pasal 32, ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP, subsider pasal 221 ayat 1 kedua Junko pasal 55 KUHP. Roni Talapesi mengaku bahwa sejumlah keterangan yang disampaikan oleh para saksi ahli dalam persidangan kasus Verdi Sambo dinilai meringankan kubu Richard Eliezer atau Baradae dan justru menjadi bumerang bagi Verdi Sambo. Salah satu yang menjadi sorotan pihak Baradae adalah soal pertanyaan kuasa hukum Verdi Sambo mengenai peluru yang bersarang di dada Nofriansyah Joshua Huta Barat. Pertanyaan pihak Verdi Sambo itu seolah ingin menyatakan bahwa Brigadir J tewas karena tembakan yang berasal dari Baradae, bukannya dari suami Putri Chandrawati. Padahal jika dicocokkan dengan keterangan para terdakwa lainnya, pertanyaan tersebut justru berkesinambungan dengan dugaan bahwa Verdi Sambo lah yang telah menghabisi nyawa ajudannya. Roni Talapesi mulanya merasa janggal ketika kuasa hukum Verdi Sambo malah menanyakan soal peluru di dada Brigadir J. Padahal dalam jasad tubuh Brigadir J ditemukan sebanyak 7 peluru yang salah satunya berada di kepala. Yang menarik dari persidangan kemarin kan rekan kita dari pengacaranya FS ini kan menanyakan tembakan mematikan itu di mana? Di dada atau di kepala? Kata Roni Talapesi seperti dikutip ayobandung.com dari tayangan kanal YouTube Metro TV News pada Minggu 25 Desember. Saya lihat kok malah dia kejar yang dada. Jadi pertanyaan buat kita kan kenapa dia tidak kejar yang kepala? Sambungnya. Dari keterangan yang sementara berhasil dihimpun, peluru yang ada di dada Brigadir J memang hasil dari tembakan Baradae.